Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Neni Sofiah, merupakan dosen dari program studi kebidanan, program sarjana, dan pendidikan profesi bidan, program profesi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Saya akan membuat video untuk mengikuti pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi Sertifikasi Dosen tahun 2021, yang mana saya akan membuat video tentang pengajaran, akan menjelaskan tentang pengajaran mengenai mata kuliah asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah yang saya ampu pada semester 5 tahun akademik 2021-2022, yang mana mata kuliah ini saya ajarkan dengan tim saya pada setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Mata kuliah MK pada asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah ini masih menggunakan hybrid learning, campuran antara pemberian secara daring dan luring. Mata kuliah asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah dengan kode mata kuliah AB 19534 mempunyai bobot SKS sebanyak 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori dan 1 SKS untuk kegiatan praktikum laboratoriumnya. Yang mana mata kuliah ini diajarkan secara tim pengajarnya ada saya sendiri, Putri Neni Sofiah, Ibu Dewi Susilawati, Ibu Gina Mutia, dan Ibu Yulia Arifin. Deskripsi singkat dari mata kuliah asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah adalah mata kuliah ini gunanya untuk memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memahami dan menguasai tentang asuhan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, serta memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan konseling individu dan kelompok dengan sasaran ibu, bayi, balita, dan anak prasekolah sendiri. Yang mana pertemuan pada mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan, yang mana 2 kali 16 setelah pertemuan ke-7 kami akan melaksanakan ujian tengah semester, dan setelah pertemuan ke-15 kami akan melaksanakan ujian akhir semester. Setelah melaksanakan ujian akhir semester, kami untuk 1 SKS-nya lagi kami akan melaksanakan kegiatan bimbingan laboratorium untuk praktikum laboratorium setelah ujian akhir semester, yang mana nanti akan terdiri dari bimbingan dan ujian laboratorium. Mahasiswa akan melaksanakan dengan menggunakan modul yang sudah di-share di Google Classroom mahasiswa masing-masing. Mata kuliah ini mempunyai CPL Prodi, yang salah satunya adalah CPL Prodi di sini adanya S2, yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan berdasarkan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. S3-nya berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara, dan berkemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Dan yang paling penting dari MK yang ada pada CPL Prodi adalah KK1, yaitu mampu mengaplikasikan keilmuan kebidanan dalam menganalisis masalah dan memberikan petunjuk dalam memilih alternatif pemecahan masalah pada lingkup praktek kebidanan, meliputi asuhan pada bayi, pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, bayi, anak balita, anak prasekolah, kesehatan reproduksi, remaja, perempuan usia subur dan perimenopause, serta pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan keluarga berencana. KK3-nya yaitu mampu mendemonstrasikan tata laksana konsultasi, kolaborasi, dan rujukan. KK7 mampu mendemonstrasikan pendokumentasian asuhan kebidanan sesuai standar yang berlaku. KK8 mampu mendemonstrasikan konseling pada lingkup praktek kebidanan, meliputi asuhan pranikah, prakonsepsi, kehamilan, persalinan, nifas,
bayi baru lahir, bayi, anak balita, dan anak prasekolah, serta kesehatan reproduksi dan pelayanan keluarga berencana. KK9 mampu mengembangkan KIA dan promosi kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus produksinya dengan menggunakan hasil riset dan teknologi informasi. KK10 mampu melakukan konseling pada asuhan kebidanan yang berhubungan dengan kesehatan perempuan pada tahap perkembangan siklus reproduksinya. CP mata kuliah ini yang kami harapkan setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami psikologi pertumbuhan dan perkembangan bayi baru lahir, balita, dan anak prasekolah, konsep psikologi perkembangan manusia dari sebelum lahir, prenatal sampai 9 bulan, konsep psikologi perkembangan manusia baru lahir dari usia 0 sampai 2 minggu, konsep psikologi masa kanak-kanak awal dari usia 2 sampai 6 tahun, konsep psikologi masa kanak-kanak akhir dari usia 6 sampai 12 tahun, gangguan minor pada bayi baru lahir dan anak prasekolah, hipotermi dan hipotermia, kejang pada bayi dan anak, neonatus dengan kondisi khusus, penyediaan nutrisi sehat bagi bayi, anak, dan balita usia prasekolah, upaya promosi dan prevensi pada bayi dan balita, teknik pengumpulan data fokus melalui pemeriksaan fisik pada bayi dan anak balita, bayi risiko tinggi dan permasalahannya, penyakit-penyakit yang lazim terjadi pada anak di Indonesia, pemberian obat-obatan pada bayi dan anak balita sesuai kewenangan dan standar yang kita terapkan sesuai dengan MTBM dan MTBS, parent infant dan children bonding, pengasuhan ideal orang tua, stimulasi dan deteksi dini pertumbuhan dan perkembangan anak. Saya sendiri nanti akan mengajarkan tentang pokok bahasa mengenai stimulasi, deteksi dini, pertumbuhan dan perkembangan anak, dan intervensi dini gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak, dan juga akan mengajarkan tentang pemberian obat pada bayi balita sesuai kewenangan dan standar yang sesuai dengan MTBM dan MTBS-nya. Habis itu kami juga akan mengajarkan tentang lingkungan yang aman untuk anak bayi, balita, dan anak prasekolah, pemeriksaan pada anak bayi, balita, dan anak prasekolah, asuhan rutin yang akan kami berikan, asuhan rutin yang harus diberikan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, serta konseling kepada bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang terakhir adalah tentang pemberian imunisasi pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Buku utama yang kami sarankan kepada mahasiswa adalah buku Cunningham, Obstetri William, buku Miles, buku ajar bidan, buku Fundamental of Midwifery, buku Pediatric Nursing Caring for Children and Their Family, buku pendukung tentang tumbuh kembang anak, buku pedoman SDIDTK, buku pedoman MTBM dan MTBS, buku pedoman tentang pelaksanaan imunisasi, buku tentang pendidikan psikologi untuk kebidanan, buku ajar asuhan kebidanan pada neonatus, balita, bayi, dan anak prasekolah, dan buku perkembangan anak sejak pembuahan sampai dengan masa kanak-kanaknya. Yang mana untuk mata kuliah ini kami masih mempergunakan dua model pembelajaran, yaitu dengan pembelajaran secara luring dan daring, yang mana kami mempergunakan media Zoom, Google Meet, melalui WA, Telegram, Google Classroom, dan juga melalui Edmodo yang kami pergunakan dengan mahasiswa. Tata tertib dari perkuliahan luring yang telah kami sepakati dengan mahasiswa adalah hadir 15 menit sebelum jam perkuliahan. Mahasiswa kami wajib memakai seragam kuliah yang sudah ditetapkan berdasarkan buku panduan akademik Stikes Mercu Bakti Jaya Pada. Untuk pertemuan kuliah daring, mahasiswa hadir 15 menit sebelum jam perkuliahan, wajib memakai seragam kuliah sesuai dengan buku panduan akademik Stikes Mercu Bakti Jaya Pada,
dan kehadiran akan kami lakukan di akhir perkuliahan. Untuk aspek bobot penilaian pada mata kuliah ini, untuk UTS dan UAS kami akan mengambil nilai masing-masing 15%, untuk tugas 20%, untuk pelaksanaan praktikum laboratorium kami ambil nilainya 40%. Jadi mata kuliah ini memang titik beratnya adalah untuk pelaksanaan praktikum laboratorium yang memegang nilai paling tinggi yaitu 40%. Untuk bobot penilaian dan nilai absolut yang digunakan, kami mengacu pada buku panduan akademik Stikes Mercu Bakti Jaya Padang tahun akademik 2021-2022, yang mana kegiatan praktikum laboratorium pada mata kuliah asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah ini akan kami laksanakan dengan sistem luring sesuai dengan peraturan protokol kesehatan yang berlaku di daerah kami. Mahasiswa akan kami bagi nanti di dalam kelompok kecil, yang mana praktikumnya yang akan mereka laksanakan adalah tentang konseling perawatan bayi dan balita, konseling tentang stimulasi tumbuh kembang bayi dan balita, pemantauan tumbuh kembang termasuk deteksi dini penyimpangan pertumbuhan pada bayi dan balita, deteksi dini dan penanganan terhadap masalah yang lazim timbul pada bayi dan balita, deteksi dini tanda dan gejala komplikasi pada bayi dan balita, imunisasi pada bayi dan balita. Kegiatan praktikum laboratorium ini akan dilaksanakan di ruangan laboratorium dengan sistem mahasiswa dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan dibimbing oleh 1 orang dosen. Mahasiswa akan melaksanakan dari bimbingan dan terakhir akan dilaksanakan ujian laboratorium. Mereka akan mendapatkan modul dan penuntun belajar serta daftar tilik untuk mempergunakan bagaimana cara sistem laboratorium yang sudah di-share melalui Google Classroom mahasiswa. Penugasan untuk mata kuliah ini secara garis besar kami dari tim menugaskan mahasiswa untuk membuat makalah, membuat role play, dan juga melakukan pengkajian kepada anak bayi, balita, dan prasekolah. Demikianlah Bapak Ibu hasil pemaparan RPS yang saya lakukan pada mata kuliah asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah yang dilaksanakan pada semester 5 di program studi S1 Kebidanan Stikes Mercu Bakti Jaya Padang tahun akademik 2021-2022. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Asesor yang akan melakukan penilaian terhadap video pembelajaran yang akan saya lakukan. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Putri Nelly Sofia. Saya merupakan dosen dari program studi kebidanan program sarjana dan pendidikan profesi bidan program profesi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Saya akan menayangkan video proses perkuliahan yang dilakukan melalui media Zoom kepada mahasiswa Stikes, kepada mahasiswa program studi kebidanan program sarjana dan pendidikan profesi bidan program profesi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang pada semester 5 tahun akademik 2021-2022, yang mana video ini merupakan dari perkuliahan mata kuliah asuhan bayi, balita, dan anak prasekolah, yang mana sub CPMK dari mata kuliah ini adalah tentang konsep tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah, yang mana tujuan daripada pembelajaran ini secara garis besar adalah agar mahasiswa mengetahui tentang perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Mahasiswa tahu tentang tujuan melakukan pemeriksaan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada bayi, balita, dan anak prasekolah, serta mahasiswa dapat memahami bagaimana perubahan pertumbuhan dan perkembangan dari setiap step kehidupan pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Karena bayi, balita, dan anak prasekolah merupakan titik dasar untuk pencegahan stunting yang akan dilakukan di Indonesia dan merupakan ujung tombak bidan sebagai pelayanan di Indonesia. Sehingga
saya membuat video perkuliahan ini untuk mengikuti pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sertifikasi dosen tahun 2021 yang akan saya gunakan sebagai penilaian. Semoga video yang saya berikan dari hasil rekaman Zoom kepada Bapak dan Ibu Asesor berkenan memberikan nilai yang maksimal pada saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian dan kerjasama dari mahasiswa saya selama mengikuti perkuliahan Zoom ini. Semoga Ananda semua bisa menjadi bidan-bidan sukses di masa yang akan datang, dan Ananda sebagai ujung tombak untuk pencegahan stunting di Indonesia pada masa yang akan datang. Salam sehat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, Ananda semua, kita mulai kuliahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Ananda semua. Kita hari ini akan belajar pada mata kuliah bayi, balita, dan anak prasekolah, yang mana pada siang hari ini materi yang akan Ibu berikan yaitu tentang konsep tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah. Yang mana di materi ini kita akan belajar nanti mengenai apa itu pengertian dari tumbuh kembang, ciri-ciri dari tumbuh kembang, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang, dan perkembangan, tahap-tahap perkembangannya. Jadi sebelum kita masuk tentang tumbuh kembang itu sendiri, anak bukanlah miniatur orang dewasa, tetapi mereka adalah makhluk kecil yang diyakini memiliki potensi diri. Jadi anak itu bukan miniatur ya, dia merupakan makhluk kecil yang diyakini bisa memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang. Inilah contoh dari tumbuh dan berkembangnya anak, dari merangkak, akhirnya dia bisa berjalan, bisa berlari, dan bisa menguasai dunia. Dari sinilah kita munculnya awalnya. Kita dari merangkak dulu, baru kita berdiri, baru kita bisa berjalan, dan kita akhirnya bisa menguasai dunia. Masa 5 tahun pertama pada kehidupan anak atau balita, masa yang sangat peka terhadap lingkungan, dan masa ini berlangsung sangat sebentar atau pendek. Dan masa ini tidak bisa lagi diulang-ulang. Ananda nggak bisa lagi minta ulang kembali kehidupannya menjadi bayi. Nggak bisa. Karena kalau kita sudah melalui tahap tumbuh kembang, kita akan terus maju ke depan. Nggak ada orang yang akan mundur lagi. Namanya aja tumbuh dan berkembang, pasti akan maju. Dimana pada masa anak-anak atau balita itu adanya masa keemasan atau golden period yang terkenal, jendela kesempatan, window of opportunity, masa kritis, critical period. Ini akan dilalui oleh pada anak-anak. Anak balita ini akan melalui 3 masa ini. Masa keemasannya, jendela kesempatan, dan masa kritis. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak itu yang dikenal dengan masa golden age, atau masa emas pertumbuhan tadi, yang pada masa ini pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi semasa usia dini akan menjadi fondasi bagi anak di masa dewasa. Jadi pertumbuhan dan perkembangan yang dilalui pada anak-anak menjadikan fondasi anak-anak itu kelak nanti di dewasa. Setiap anak itu akan tumbuh, berkembang, dan belajar dengan kecepatan yang berbeda dengan anak yang seusianya. Jadi nggak bisa disamakan. Anak usia 1 tahun dikumpulkan dengan anak usia 1 tahun, atau anak usia 12 bulan dikumpulkan dengan anak usia 12 bulan, nggak mau dia nggak mau sama. Dia punya statement yang berbeda-beda masing-masing anak itu. Yang penting dia melalui tahap dan perkembangan yang sama. Tapi dia nggak mau sama, maksudnya Bu, nggak bisa dia disamakan semuanya. Ada yang anak 12 bulan, ada yang belum bisa jalan, ada yang sudah bisa jalan, ada yang sudah bisa berbicara berapa kata, ada yang belum. Jadi dia akan belajar sesuai dengan kecepatan, sesuai dengan usia anak masing-masing. Ini kita kenal dengan istilah pertumbuhan atau growth. Pertumbuhan itu adalah growth. Ini usia 1 tahun. Usia 1 tahun ini dulu kemampuannya. Dia hanya bisa duduk, atau bisanya 0 sampai 1 tahun ini nanti dari mulai duduk, dia sudah mulai berdiri, ini dia. Sudah bisa untuk mengukur dari ukuran tingginya,
sudah semakin tinggi dia, terjadinya pertambahan tinggi pada anak-anak ini. Dimulai dari usia 0 atau 0 hari atau 0 tahun sampai dia di usia 5 tahun. Pertumbuhan itu atau growth itu adalah bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh dalam arti sebagian atau keseluruhan. Jadi bersifat kuantitatif. Pertumbuhan ini bisa dihitung, bisa kita hitung dia. Dari tingginya yang baru lahir dari 50, nanti tambah jadi 70, tambah lagi jadi 90, tambah jadi 120, itu bisa diukur. Berat badan juga seperti itu, lingkar kepalanya juga seperti itu. Ada angka-angka kuantitatif yang bisa kita hitung dari pertumbuhan atau growth itu. Ini dia contoh pengukuran pertumbuhan atau growth. Ini kita bisa ngitung berat badannya, kita timbang anaknya. Bisa kita hitung lingkar kepala, bisa kita hitung tinggi badan anaknya. Ini dia ya dari pertumbuhan yang tadi, bisa kita nilai dia. Jadi dia bersifat kuantitatif. Jadi dia bisa dihitung. Ini yang dikatakan dengan pertumbuhan. Ini dia perubahan porsi bentuk tubuh dari 2 bulan sampai dewasa. Ini porsi tubuhnya sampai terbentuklah semuanya menjadi sempurna. Ini anak usia 2 bulan. Ini baru lahir nih di dalam perut ibu atau fetal. Ini dia setelah baru lahir, dibentuk dari 2 bulan. Ini 2 bulan ya usianya, ini 5 bulan. Ini baru lahir. Ini yang awal ini adalah usia 2 bulan, berarti dalam kandungan. Ini 5 bulan. Ini baru lahir dia. Ini usia 2 tahun. Ini usia 6 tahun. Ini 12 tahun. Dan ini adalah usia 25 tahun. Karena pertumbuhan itu bisa dihitung, jadi berupa fisik dia. Pertumbuhan kalau bisa dihitung berarti dia berupa pertumbuhan fisik. Karena dia berupa kuantitatif. Berarti dimulai tadi kita bisa menghitung berat badannya. Umur anak 5 bulan itu dia harus punya berat badan 2 kali berat badan saat lahir. Itu usia yang berat badannya harus pada usia 5 bulan itu 2 kali berat badan saat lahir. Sedangkan usianya 1 tahun itu nanti diukurnya 3 kali berat badan saat lahir. Di sini nanti akan kita tentukan status gizinya. Ini bisa kita menentukan status gizi dari berat badan ini. Setelah umurnya 2 tahun, nanti berat badannya harus 4 kali berat badan saat lahir. Jadi kalau dia lahir berat badannya 2.500, berarti usianya 5 bulan, berarti berat badannya harus 5.000. Berarti umurnya 1 tahun, kan dia lahirnya 2.500. Berarti usia 5 bulan harus berat badannya 5.000 gram. 2.500 gram. Berarti 1 tahun berapa? 5 bulan berapa berat badannya Ella? Dia lahir berat badannya 2.500 Ella. Di usianya 5 bulan berapa berat badannya? (2.500 dikali 2 di usia dia 5 bulan. Berarti dapatnya berapa, Ella? 5.000 gram. Oh iya, 5.000 ya. Benar, Ella ya. Kalau usianya 2 tahun, berarti berapa berat badannya, Mela? Kalau usianya 2 tahun, berarti berapa berat badannya, Mela? Yang harus dia dapatkan di usia 2 tahun dengan lahir 2.500 tersebut? 10.000. 4 kali 2.500 berarti? 10.000, Bu. 10.000 gram. Berarti berapa itu kalau dijadikan ke kilogram? Jadi dia seperti itu ya, Ananda. Harus didapatkan usianya. Ini ada penghitungannya. Oke, kita lanjut. Ini kita lanjut dengan perkiraan tinggi badan anaknya. Usia 1 tahun, cara mencarinya dia normal atau tidak itu nanti adalah 1,5 kali tinggi badan lahir atau panjang badannya di saat lahir. Kalau dia lahir, panjang badannya 50 cm, berarti usia 1 tahun 1,5 kali 50 cm.
4 tahun dikali 2. 6 tahun, 1,5 kali berat badan usia setahun. Ingat ya, kalau dia sudah berusia 6 tahun, 1,5 kali tinggi badan selama setahun. Dah, berarti ini perkiraannya saja. Perkiraannya itu nanti didapatkan angkanya. Usia 13 tahun, 3 kali tinggi badan saat lahir. Sedangkan di usia dewasa, berarti bisa diperhitungkan 3,5 kali tinggi badan di saat lahir. Ya, berarti 1 tahun 1,5. Nanti kalau umurnya 4 tahun dikali 2, nanti umurnya 6 tahun kali 1,5 tinggi badan setahun, habis itu 13 tahun dikali 3, dan dewasa dikali 3,5. Lingkar kepala, normalnya di saat lahir itu lingkaran kepala itu adalah 34 cm, atau yang terkenal dengan istilah lingkar kepala 34 cm. Di usia 6 bulan, lingkar kepala itu dapatnya 44 cm. 1 tahun dapatnya 47 cm, 2 tahun 49 cm, dan di usia dewasa 54 cm. Gigi, 9 bulan rata-rata baru tumbuh gigi pertama. Di usia 1 tahun itu sudah tumbuh 6-8 buah gigi susu. Usia 2 tahun tumbuh 8 buah gigi susu. Umur 2,5 tahun tumbuh 20 buah gigi susu. Jadi gigi susu itu lengkapnya nanti diperkirakan setelah usia 2,5 tahun. Baru dia akan lengkap. Gigi susunya saja. Ini kurvanya ya, kurva berat badan per umur. Ini bisa Ananda lihat, ini dari usia lahir sampai usia 5 tahun. Yang berwarna biru, ini adalah untuk anak laki-laki. Sedangkan yang berwarna pink adalah untuk anak perempuan. Yang berada di garis hijau berarti dia normal. Nih, ini batasnya di sini yang garis hijau ini. Ya, nggak boleh dia lewat dari, kalau di garis hijau dia normal, nggak boleh di bawah garis hijau, tapi nggak boleh juga lewat dari garis ini. Berarti dia juga termasuk obesitas. Kalau ini di bawah gizinya kurang, kalau di atas gizinya lebih. Berarti dia berada di antara 0 sampai angka 3. Itu yang dikatakan normal. Sama juga dengan yang di sini. Ini kurva berdasarkan tinggi badan berdasarkan usia. Ini tinggi badannya juga, ini sejak dimulai dari usia 2 tahun, dimulai dari lahir sampai 5 tahun. Sama yang anak laki-laki berwarna biru, sedangkan anak perempuan berwarna pink. Ini diambil, ini ada usianya di bawah, ini tinggi badannya. Ini dilihat berdasarkan yang tadi, nanti diisi dia. Di sini normal, di sini normal. Ini yang di bawah ini ditakutkan berarti nanti dia pendek atau stunting. Ini kurva BB per tinggi badan. Kurva BB-nya lagi, berat badan per tinggi badannya nanti dinilai. Ini juga dinilainya berdasarkan warna. Ini laki-laki yang biru, perempuan juga berwarna pink. Ini dimulai dari usia 2 tahun sampai usia 5 tahun. Ini kurva kecepatan pertumbuhan tinggi badan dari lahir sampai dewasa. Masa pertumbuhan cepat itu terjadi di usia 0 sampai 2 tahun. Dia melejit langsung. Cepat dia ya, pertumbuhan tinggi itu dari 0, dari usia ini, dari 0 sampai 2 tahun ini, garisnya bisa tertarik ke sini langsung. Masa pertumbuhan lambat itu dimulai dari usia 2 tahun sampai usia 12 tahun. Ini pertambahannya sedikit-sedikit kalau pada kurva ini. Sedikit-sedikit terjadi pertambahan tingginya. Masa pertumbuhan cepat kembali lagi terjadi di saat usia 12 tahun sampai usia 18 tahun. Oke, jadi dia masa pertumbuhan itu yang paling cepat itu terjadi di usia 0 sampai 2 tahun. Nanti dia akan melambat, habis itu dia akan cepat kembali, habis itu dia akan melambat atau berhenti otomatis. Jadi tidak ada lagi pertambahan tinggi badan. Kita akan masuk tentang perkembangan. Jadi ini ada gambar perkembangan, ini dari dia tidur atau baru lahir. Ini dia sudah bisa merangkak, habis itu dia sudah bisa duduk, habis itu dia sudah bisa belajar berjalan, akhirnya dia sudah bisa berjalan. Ini berjalan,
dia sudah bisa mendorong atau membawa sesuatu. Ini menurut Femi, jadi perkembangan itu apa? Kalau menurut Femi dari gambar yang Ibu sajikan seperti ini. Ini dia mulai dari tidur, habis itu dia sudah bisa merangkak atau tengkurap, habis itu dia sudah bisa duduk, habis itu dia sudah bisa berdiri atau berjalan, habis itu dia bisa membawa sesuatu. Jadi menurut Femi perkembangan itu apa? Ya Bu, kalau menurut Femi perkembangan itu berarti perubahan yang terjadi pada bayi tersebut, baik itu secara motoriknya, yaitu baik itu motorik kasarnya ataupun motorik halusnya. Kalau dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa awalnya bayi itu dia masih belum bisa berjalan, lalu lama-lama dia mulai bisa merangkak, lalu setelah itu dia sudah mulai bisa sedikit berdiri dan akhirnya bisa berdiri tegak, dan lalu akhirnya bisa berdiri secara kuat dan bisa sambil bermain. Jadi perkembangan itu bayi tersebut mengalami perubahan yang terjadi pada dirinya yang bertambah. Contoh lainnya itu mungkin seperti berbicara, yang awalnya bayi tersebut tidak bisa berbicara secara baik atau lancar, nanti akan bisa berbicara lagi secara lancar. Mungkin itu dari Femi, Bu. Oke, terima kasih Femi. Kalau dari gambar ini diceritakan dari tidak bisa ngapa-ngapain sampai akhirnya bayi itu bisa melakukan perkembangan atau perkembangannya ada kemajuan yang pesat ya, sesuai dengan usianya. Jadi perkembangan atau development itu adalah bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, jadi bersifatnya kualitatif. Dia nggak ada angka pasti kayak tadi. Kalau kuantitatif kan ada angka pastinya. Kalau dia kualitatif, dia tidak punya bilangan angka yang pasti. Misalnya, usia tengkurap, wajib di usia 3 bulan. Dia nggak ada seperti itu. Dimulai di usia 0 sampai 3 bulan sudah bisa tengkurap. Dia seperti itu yang ada. Tapi dia tidak ada angka pasti kapan dia mendapatkan itu, di perkembangan tidak dinilai seperti itu. Ini dia tadi ya, gambar kita buat dia satu-satu, mulai dia dari tidak bisa ngapain atau tidur, akhirnya dia bisa merangkak, akhirnya dia bisa duduk dan bisa berjalan ataupun berdiri. Kenapa kita wajib dan perlu mengetahui tentang ilmu tumbuh kembang ini? Karena dengan belajar tumbuh kembang, kita dapat mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan segala upaya untuk menjaga dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak, baik secara fisik, mental, dan sosial kemandirian. Jadi kita sudah bisa belajar untuk mengoptimalkan semuanya ini. Salah satunya adalah nanti tujuan kita bisa mencegah terjadinya stunting di kemudian hari. Bisa untuk menegakkan diagnosis setiap kelainan tumbuh kembang dan kemungkinan penanganan yang efektif, serta mencari penyebab dan mencegah keadaan tersebut. Jadi dengan belajar ilmu tumbuh kembang ini, kita dapat penanganan yang secara efektif langsung di hari ini. Jadi tidak ditunda-tunda lagi dan dicari penyebab permasalahan kenapa dia tidak terjadi atau tumbuh kembangnya terlambat, sehingga kita dapat mencegah kepada anak-anak selanjutnya keadaan tersebut terjadi. Jadi itu gunanya belajar ilmu tumbuh kembang pada hari ini. Ciri khas anak itu dia tumbuh kembang, pasti ada tumbuh, tadi ini yang kita pelajari di tumbuh. Tumbuh itu udah jelas ya, bertambahnya ukuran, jumlah sel, jaringan intraselulernya bertambah ukuran fisik dan struktur tubuhnya tadi. Bertambah semakin tinggi-tinggi itu kan bertambah ukuran fisiknya. Dia bisa dihitung atau berupa kuantitatif. Sedangkan berkembang bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks atau yang dikatakan dengan kualitatif. Dari hanya bisa tidur saja bayinya, belum bisa ngapa-ngapain, akhirnya dia bisa tengkurap, akhirnya dia bisa merangkak, berjalan, dan seterusnya. Anak dapat tumbuh kembang melalui tahapan yang sesuai yang disebut dengan pemberian stimulasi, deteksi, intervensi dini. Itu yang akan kita pelajari selanjutnya di pertemuan yang akan datang. Ciri-ciri tumbuh kembang itu sederhana, berkembang menimbulkan perubahan,
tumbang atau tumbuh kembang tahap awal menentukan perkembangan selanjutnya, atau kecepatan setiap anak itu pasti berbeda. Jadi tidak akan sama dia. Makanya di dalam melakukan stimulasi SDID TK tadi, dia akan berbeda-beda kecepatannya. Makanya dia dibuat berdasarkan usia 0 sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan. Makanya ada usianya sampai. Jadi dia akan diprediksikan terjadinya di antara usia tersebut. Habis itu berkembang berkolarisasi dengan pertumbuhan, atau perkembangan itu pasti seiring dengan pertumbuhan. Semakin berkembang dia, pasti pertumbuhannya juga semakin maju. Semakin maju pertumbuhannya, atau semakin bertambah pertumbuhannya, maka perkembangannya juga harus semakin bertambah. Kalau perkembangan, dia mempunyai pola yang tetap. Maksudnya, polanya tuh ada pola tetapnya kalau perkembangan di sini. Dia punya pola yang tetap. Perkembangan memiliki tahapan yang berurutan. Jadi nggak ada dari bayi langsung berlari, nggak ada dia seperti itu. Dia melalui tahapan-tahapan seperti tadi. Jadi dia nggak mau ya, kalau dari bayi Bu, dari bayi bisa langsung berlari Bu, nggak mau dia. Dari bayi dia mulai dulu membalik atau tengkurap. Habis itu dia mulai merangkak. Habis itu ada yang merangkaknya cuma sebentar, dia bisa langsung duduk. Habis itu ada yang duduknya cuma sebentar, dia bisa langsung berdiri. Ada yang duduknya itu dia lama baru bisa proses berdiri. Habis itu dia langsung berjalan. Nggak ada anak bayi itu baru lahir, dia langsung bisa berlari, itu bukan anak bayi namanya. Oke, dia kalau tumbuh kembang tuh tahapannya itu pasti berurutan, nggak ada yang loncat-loncatan. Prinsip dari tumbuh kembang itu, perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Kematangan merupakan proses intrinsik yang terjadi dengan sendirinya. Belajar berdasarkan latihan dan usaha. Jadi perkembangan itu proses kematangan, kita kan belajar terus. Dia jatuh, bangun lagi dia. Lihatlah anak kecil belajar berjalan, semakin sering dia jatuh, semakin gigih dia untuk mencoba untuk berjalan. Dia nggak takut. Nah, dia jalan, coba lagi. Akhirnya besok jatuh, coba lagi. Akhirnya dia bisa. Nggak ada dia langsung sekali berdiri, langsung bisa jalan juga. Nggak ada yang seperti itu. Dia prosesnya yang perlu ditahapkannya. Dia melalui proses-proses tersebut. Pola perkembangan dapat diramalkan, terdapat persamaan pola perkembangan pada semua anak. Jadi dia dapat diramalkan, kalau dia sudah duduk, berarti dia akan belajar untuk belajar berdiri dan berjalan. Dia sudah bisa diprediksi, apalagi tahap-tahap selanjutnya kalau di perkembangan itu. Jadi terdapat pola yang sama pada semua anak. Yang Ibu bilang tadi, anak bayi dari tidur saja dia dulu, baru dia tengkurap, sama. Semua anak bayi akan melalui tahap-tahap seperti itu. Ini dia yang kita kenal dengan periode tumbuh kembang tadi, dimulai dari janin, infan itu baru usia 4 minggu sampai usia 1 tahun, usia toddler di usia 1 sampai 2 tahun, usia preschool, usia prasekolah dimulai dari atau preschool, usia anak prasekolah ya, dimulai dari 2 sampai 5 tahun. Habis itu dia akan masuk ke usia sekolah dan terakhir dia akan masuk ke dalam usia remaja. Ini dia periode tumbuh kembang. Pasti ini dilalui dulu semuanya. Nggak ada yang langsung jadi remaja dia. Pasti dia dimulai dulu dari janin, dimulai dia dari bayi, baru dia melalui tahap ini. Jadi, tumbuh kembang itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada faktor internal secara garis besar dan faktor eksternal. Faktor internal itulah dari dalam, yang mempengaruhi adalah ras, etnik, dan bangsa atau bangsa juga mempengaruhi. Keluarga juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Umur juga mempengaruhi faktor tumbuh kembang. Jenis kelamin juga mempengaruhi, genetik juga, kelainan kromosom juga mempengaruhi tumbuh kembang. Faktor eksternalnya adalah faktor prenatal, gizi akan mempengaruhi nanti tumbuh kembang anak, mekanis, toksin, endokrin, radiasi, infeksi, kelainan imunologi, anoksia, dan embrio. Pasca natal atau setelah kelahiran, gizi juga menjadi faktor penentunya lagi. Penyakit kronis, lingkungan fisik dan kimia, psikologis, endokrin, sosial budaya, lingkungan pengasuhan, stimulasi, dan obat-obatan. Jadi ada 2 penting faktor yang akan mempengaruhi tumbuh kembang anak itu. Yang pertama dipengaruhi dari internalnya sendiri, yang kedua dipengaruhi dari eksternalnya.
aspek perkembangan yang akan kita pantau pada anak adalah gerakan kasar. Ini gerakan yang akan melibatkan otot besar anak. Dia akhirnya bisa mani dia. Awalnya dia tengkurap, dia bisa duduk, akhirnya dia bisa menaiki tangga satu persatu. Berarti itu adalah gerakan kasar. Kalau gerakan halus, dia sudah mulai bisa melihat, mencoba dan merasakan. Dia akan gerakan motoriknya yang halus. Sosial dan kemandirian, dia sudah mulai bisa beradaptasi dengan orang lain. Nah, itu sudah mulai dia. Nanti kalau para bayi ketemu dengan para bayi, mereka pakai bahasa mereka, mereka akan mengerti dengan sendirinya. Itu yang termasuk juga dengan sosial dan kemandirian. Habis itu bicara dan bahasa. Anak bayi itu nanti akan mulai mengikuti perintah, dia akan mulai berbicara, dia akan mulai merespon suara. Dia sudah mulai bicara dan bahasa itu. Mengikuti perintah kita, dia sudah mulai. Ayo coba duduk. Kalau usianya sudah bisa untuk duduk, nanti dia akan coba. Dia juga akan bisa menjawab berbicara kita. Dia juga akan mulai berbicara, anak bayi itu dengan mengeluarkan suara-suaranya. Merespon suara juga. Jadi kalau nanti misalnya kita panggil dia, Mela, kata kita. Karena dia sudah tahu namanya Mela, dia juga akan merespon. Ya mungkin responannya tidak langsung menjawab, iya bu, nggak seperti itu mungkin ya, kalau bayi tidak akan merespon. Pasti dia, dia akan melakukan respon, entah itu tersenyum, itu sama juga dengan merespon. Itu dari aspek perkembangan. Ada di sini yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Belum ada, Bu. Belum ada. Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah. Berarti nanti untuk pertemuan selanjutnya, silakan Ananda membaca tentang stimulasinya. Ananda silakan baca tentang stimulasi perkembangan bayi dan balita untuk pertemuan selanjutnya. Dibaca tentang perkembangan stimulasinya lagi. Kita akan belajar pas setiap usianya. Habis itu nanti tugasnya akan kita share saja di Google Classroom kita selanjutnya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Semoga dari apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan modal Ananda untuk kedepannya. Ingat, anak-anak itu bukanlah miniatur orang dewasa, tapi mereka punya hak untuk tumbuh dan berkembang. Jadi mereka itu tidak akan bisa diulangi lagi tumbuh dan kembangnya. Maka kita sebagai orang dewasa atau orang tua lah yang harus mempunyai waktu untuk mereka. Oke, Ananda semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Ibu sudah dengan baca Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu Asesor yang sudah menonton video pembelajaran yang sudah saya kirimkan. Dan terima kasih kepada mahasiswa yang sudah mengikuti perkuliahan pada hari ini. Dan kepada semua yang sudah menonton video pembelajaran saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bagi para penonton yang menyaksikan. Saya akhiri dengan banyak maaf. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.